Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Salal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul "Ini Alasan Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaisang Erina". Jakarta Antara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak dapat menghadiri undangan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono pada Sabtu 10 Desember karena sedang berobat ke luar negeri. Mohon maaf, Bapak Surya tidak bisa hadir memenuhi undangan karena tengah berobat yang sudah terjadwal dari tahun lalu ke Jerman, kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem, Charles Meikiansyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Surya Paloh, kata dia, menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru dan berbahagia kepada pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono. Bapak Surya berkirim surat ke Pak Jokowi dan ucapkan selamat untuk kedua mempelai dan keluarga besar Presiden Jokowi, tuturnya. Anggota Komisi 11 DPR ini menjelaskan, Surya Paloh berada di luar negeri sejak 24 November 2022 hingga awal Januari 2023. Meski di luar negeri, Surya tetap memberikan doa yang terbaik untuk pasangan Kaisang dan Erina. Menurut dia, Surya Paloh sebetulnya sangat berharap bisa hadir langsung di momen istimewa putra bungsu Presiden Jokowi itu. Pak Surya Paloh telah menerima undangan resepsi Kaisang dan Erina beberapa waktu lalu, namun berhalangan menghadirinya. Jadi secara khusus Pak Surya mengirimkan surat ke Presiden Jokowi, tambah Charles. Tak lupa Surya Paloh juga mendoakan agar kedua mempelai yakni Kaisang dan Erina menjadi pasangan yang langgeng selamanya dan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu Pak Surya ikut berbahagia dan mendoakan yang terbaik untuk pengantin baru, ucapnya. Sebelum akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjalani tradisi Wilujengan pada Rabu 7 Desember siang di Pendopo Pura Mangkunegara di Kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian pada Kamis, Kaisang Pangarep akan mengikuti acara pengajian yang akan digelar di rumahnya di kawasan Sumber, Kota Solo. Adapun akad nikah digelar pada Sabtu 10 Desember di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta, dan selanjutnya menggelar resepsi pernikahan di Pura Mangkunegara, Solo pada Minggu. Jadi pemirsa dimanapun saja berada, berita ini cukup menarik untuk kita bahas, mengingat sejauh ini yang kita ketahui bahwa antara Presiden Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh itu adalah dua figur yang sangat akrab, yang sangat erat, ya. Terbukti misalnya kalau dari segi politik, ya, pada ketika pemilu 2019, ya, Presiden Nasdem merupakan salah satunya partai yang paling terdahulu mendeklarasikan diri untuk mencapreskan Joko Widodo di tahun untuk periode kedua kalinya. Sehingga itu sudah menggambarkan betapa hubungan yang erat antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Akan tapi kedua tokoh ini pada akhir-akhir ini hubungannya panas dingin, ya. Salah satu faktornya adalah ketika hal itu dimulai ketika Nasdem, ya, mulai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Kejadian pendeklarasian itu memiliki efek yang sangat besar terhadap hubungan kedua tokoh ini. Terbukti pada saat kedua tokoh ini, yaitu Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh, menghadiri acara ulang tahun Golkar, ya, ketika bersalam-salaman, pada saat itu Presiden Joko Widodo, sebagaimana tradisi yang berlaku di antara para pejabat umumnya, ketika bersalaman itu pasti diikuti dengan saling berpelukan, saling cipika-cipiki. Akan tapi pada saat itu Presiden Joko Widodo ketika diajak untuk cipika-cipiki atau berpelukan oleh Nasdem, beliau menolaknya, ya. Beliau menolaknya, hanya menerima jabatan tangan saja. Nah, sontak berita tersebut viral, ya,
berita tersebut viral dan menjadi konsumsi publik, dan analis banyak memberikan, para pengamat banyak memberikan alasannya mengapa hal tersebut sampai terjadi, itu dipertontonkan di depan publik. Ta'ayal itu secara langsung mempermalukan Surya Paloh, dan para kader Partai Nasdem pada itu memberikan klarifikasi, ya, memberikan klarifikasi mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kan tapi, dan itu berdampak sampai sekarang, ya. Tentunya sampai sekarang Surya Paloh tidak menghadiri Surya Paloh tidak menghadiri acara pernikahan Kaisang dengan Erina Gudono. Tentu ini terjadi bukan tanpa sebab, ya. Ini tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita mengatakan bahwa kejadian ini hanya berlangsung natural terus dengan dengan mengatakan bahwa alasan dari Surya Paloh tidak menghadiri acara pernikahannya adalah karena beliau sedang sakit, sudah punya jadwal untuk berobat ke luar negeri yaitu Jerman, terus masalah selesai. Tidak bisa. Ini harus kita runut dari fenomena politik pada hari ini, terutama sekali terkait dengan pencapresan Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Pencapresan sebenarnya kubu istana, atau boleh dibilang dari kubu lawan politik tidak terlalu mengkhawatirkan pencapresan Anies Baswedan ini. Kenapa? Karena dia hanya bakal capres dari satu partai, dan kita ketahui satu partai ini dia hanya memiliki 10% suara di parlemen dan masih membutuhkan partner koalisi lain untuk agar mencapai 20% sehingga mampu bisa mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan ini adalah sesuatu yang belum pasti, karena sampai sejauh ini padahal pendeklarasian Anies Baswedan ini, koalisi Anies Baswedan ini disebut dengan koalisi perubahan, yaitu antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Akan tapi sampai saat ini ketiga partai ini belum menemui kata sepakat untuk mendeklarasikan Anies sebagai presiden dan mencari wakil presidennya. Dan koalisi ini belum tentu bisa bertahan sampai 2024. Misalkan Istana mau misalnya untuk menjegal kubu lawan politik misalnya mau untuk membubarkan koalisi ini dengan skenario-nya sendiri, misalkan dengan menarik salah satu dari partai atau kedua partai pendukung koalisi, yaitu Demokrat dan Demokrat dan PKS misalnya ditarik ke, anggaplah Demokrat ditarik ke Prabowo, kemudian dijanjikan sebagai calon wakil presiden, terus atau Demokrat ditarik ke KIB misalnya, kemudian dipasangkan di sana dengan Ganjar Pranowo nanti, terus dia kemudian ditarik lagi PKS ke Gerindra misalnya, kemudian dijanjikan sebagai calon wakil presiden, sudah selesai koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem ini. Kenapa? Karena salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Partai Nasdem dan beserta koleganya sampai saat ini belum mendeklarasikan Anies sebagai capres adalah karena belum ditemuinya kata sepakat terkait dengan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk pemilu 2024. Masing-masing pihak, PKS mengotot dengan kadernya, Demokrat juga ngotot dengan kadernya, sehingga ketika ada pihak lain
yang menawarkan untuk menjadi capres, kenapa harus bertahan di koalisi yang ini? Kira-kira seperti itu analisisnya. Karena kita ketahui bersama bahwa partai politik di Indonesia ini hanya yang paling dipikirkan itu adalah sikap positivisisnya atau pragmatisnya, boleh dibilang kita seperti itu. Ketika saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Ketika saya melakukan itu, apa yang menguntungkan bagi partai saya? Dan tidak ada yang memiliki ideologi yang kuat. Sejauh ini yang satu-saja partai yang paling memiliki ideologi yang kuat adalah partai PDIP, yang kita ketahui bersama bahwa kadernya sangat militan, ya, sangat sesuai sangat menjunjung tinggi ideologi partai. Di bawahnya ada PKS dan selebihnya hanya bersifat pragmatisme semata. Hanya ini analisis dari saya terkait dengan pencapres terkait dengan ketidakhadiran Surya Paloh pada acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Selamat kepada Kaisang dan Erina, semoga menjadi keluarga yang bahagia, dan langgang sampai maut memisahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.